news and information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information. MNC Trijaya.
Kami siarkan langsung dari lantai 5 News Tower di kawasan Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat, 104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat siang pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Insya Allah sehat semua ya, dan selamat bergabung bersama kami di webinar spesial Hari Pahlawan 2020. Dan kami juga ingin menyapa para peserta webinar di seluruh tanah air ya. Ini sepertinya kebanyakan para siswa, anak-anak sekolah nih yang seusia dengan saya ya kira-kira ya. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat semua ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bergabung di webinar spesial Hari Pahlawan 2020. Dan tema kita di kesempatan hari ini adalah cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Pokoknya hari ini kita cerita-cerita yang seru ya soal toleransi. Nah, kalau soal cerita indah di sekolah, saya jadi ingat lagunya Obi Nesa. Dulu ngetop banget ya, 90-an ya. Kisah kasih di sekolah. Dan untuk Anda, pendengar Trijaya maupun peserta webinar, nanti Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung ya. Dan ada hadiah menarik yang seru untuk Anda. Tapi jangan lupa nih, Anda follow dulu Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM karena pengumuman pemenangnya akan diumumkan melalui medsos Trijaya FM di Twitter dan Instagram ya. Perkenalkan dulu, nama saya Margi Sarip dari Trijaya FM yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk memandu acara webinar siang hari ini. Dan alhamdulillah kita juga sudah tersambung ya dengan para narasumber kami yang nanti kita ajak ngobrol dan cerita-cerita soal cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Pendengar Trijaya dan juga peserta webinar, melihat anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik di rumah dan di sekolah adalah suatu kebanggaan. Apalagi dengan sikap yang moderat dan toleran, karena kita hidup di Indonesia, negeri yang penuh keberagaman budaya, agama, suku, ras, dan yang lain. Dan kita sering mendengar tentang ekstremisme dan intoleransi di dunia pendidikan. Padahal semua setuju, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya membentuk karakter manusia Indonesia yang moderat dan mampu menghargai perbedaan. Institusi pendidikan adalah ruang sosial yang tidak hanya untuk transfer pengetahuan, tapi juga untuk pembinaan karakter. Nah, kita akan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol di webinar kali ini dengan tema cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Baik, saya ingin sapa dulu narasumber kita ya, yang sudah bergabung bersama kita di webinar siang hari ini. Yang pertama saya sapa Wakil Kepala Sekolah dari Sekolah Global Mandiri Jakarta, ada Ade Irawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Margi. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Sekolah sehat? Semangat ini. Sekolahnya sehat nggak? Sekolah aman, siswa masih ada di rumah, pembelajaran dilakukan dari rumah. Oke, yang pasti sekolah bersih ya, karena masih banyak sekolah yang dari rumah. Ya. Baik, terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM dan juga webinar kita hari ini. Kemudian kami juga sudah tersambung dengan narasumber kita dari Wahid Foundation. Beliau adalah Capacity Building Officer. Ada Afrida Sondang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Afrida. Selamat siang, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Afrida? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Mudah-mudahan kondisi bangsa kita juga sehat ya Mbak Afrida ya. Amin. Terima kasih Mbak Afrida sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian kami juga sudah tersambung dengan Kepala Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru, ada Muhammad Muklisin. Assalamualaikum, selamat siang Mas Lisin. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Margi dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Terima kasih Mas Lisin sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kemudian kita juga sudah tersambung dengan siswa-siswa anak-anak muda yang luar biasa ini. Nanti kita akan dengar bagaimana cerita dan upayanya untuk membangun toleransi di sekolah. Yang pertama saya sapa ada siswi dari sekolah Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan yang juga pengurus hashtag Raga Muda. Ada Faisa Sahla Sabila. Assalamualaikum, selamat siang Sahla. Waalaikumsalam, selamat siang Mas.
Apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Sehat ya? Sehat insya Allah. Oke, gimana? Sekolah online mulai bosen atau masih semangat? Mulai bosen, kangen teman-teman sih lebih tepatnya, tapi nggak apa-apa, kita enjoy aja. Yang penting sekarang kita semua dalam kondisi sehat walafiat, semuanya tetap Amin. jaga kesehatan dulu lah ya. Oke, terima kasih ya Sahla ya sudah bergabung bersama kita ya siang hari ini ya. Mari Mas. Kita juga sudah tersambung dengan seorang siswa dari SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Ada Berlian Disi Prasetya yang akrab dipanggil Rian. Assalamualaikum, selamat siang Rian. Waalaikumsalam Mas Margi. Iya kabarnya? Alhamdulillah api, wae. Api ya. Semarang aman, Semarang? Aman. Aman ya. Oke, gimana nih sama seperti Sala? Udah mulai bosen atau masih oke aja nih sekolah dari rumah? Ya dibilang oke aja lah. Dinikmati aja semuanya. Bilang oke aja. Oke, baik. Matur suwun Ji, Rian ya sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM ya. Semoga bermanfaat obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan dulu kepada pendengar Trijaya dan juga seluruh peserta webinar hari ini ya dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah ala Generasi Muda. Jangan lupa untuk follow medsos Trijaya FM, Twitter dan Instagram @mnctrijayafm. Dan jangan lupa juga nanti ikutan tanya ya, karena nanti ada hadiah menarik untuk Anda peserta dan juga pendengar yang bertanya langsung di webinar kita dalam rangka Hari Pahlawan 2020. Baik, saya mau yang jauh dulu. Ada Rian di Semarang, Jawa Tengah. Rian, saya ingin tahu ya, bagaimana atmosfer toleransi di SMA Negeri 7 Semarang dan kegiatan apa yang sering dilakukan dalam rangka membangun atmosfer toleransi itu? Baik, Mas Margi. Di SMA 7 Semarang ini sendiri banyak kegiatan yang untuk menumbuhkan jiwa toleransi. Salah satunya yaitu adalah outbound lintas iman yang dilaksanakan bulan Desember 2019 yang lalu. Dan juga ada kegiatan seminar toleransi di bulan Januari 2020, diskusi cerdas yang pertama dan yang kedua itu di bulan Februari dan Maret. Setelah bulan Maret, Corona kan ya, semua kegiatan off. Okay. Dan itu adalah salah satu cara meningkatkan jiwa toleransi yang ada di SMA 7. Dan kalau saya siswa SMA 7, toleransi di SMA 7 masih bisa dibilang baik lah. Tidak semuanya, tidak ada rasis pun tidak ada radikal di sana. Jadi baik-baik saja lah Mas. Okay. Dan pun juga kegiatan sekolah ada senam bersama, silaturahmi dengan Bapak Ibu guru maupun siswa. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka ya untuk mempersatukan kita semua, mensolidkan kita semua dengan tidak memandang suatu apapun yang berbeda. Begitu Mas. Oke. Jadi SMA 7 Semarang nih baik-baik saja ya? Ya baik-baik saja. Ini faktor apa sebenarnya yang membuat kondisinya enak gitu di SMA 7 kalau kita bicara toleransi? Guru-gurunya kah, siswanya kah, lingkungan sekolahnya kah, atau mungkin ada faktor lain, Rian? Ya yang pertama pasti dari faktor dalam diri sendiri lah ya, maupun dari siswa, guru maupun dukungan dari kepala sekolah maupun waka. Itu yang mendorong kita selalu untuk memiliki jiwa toleransi walaupun kita ini berbeda dengan satu yang lain. Nah, untuk faktor yang lain mungkin dari White Foundation. Halo Mbak Afrida, terima kasih atas dukungannya. Oke, gitu. Itu ya. Jadi ada support juga dari White Foundation ya di SMA 7 Semarang ya, Rian ya. Oke, baik. Rian, kalau sekolah negeri kan heterogen ya, tentu tantangannya beda dengan di sekolah yang homogen. Nah, ada cerita menarik apa kalau kita bicara toleransi di sekolah di SMA Negeri 7 Semarang? Oke, banyak sih Mas. Mau saya ceritakan yang informal atau formal nih? Bebas, bebas. Oke, kalau semisal saya bercerita tentang informal, itu kan ada ya grup WhatsApp teman-teman saya. Nah itu kan di hari Minggu itu kan biasanya kan anak-anak muda itu kan Sunmori atau Sunday morning ride gitu kan. Ya, oke. Motor-motoran gitu. Terus salah satu teman di grup itu ada yang non muslim, benar. Kebetulan. Ya gimana lagi kita ingat, oh iya, si itu kan agamanya non muslim. Pasti di hari Minggu dia ibadah. Nah,
Jadi kita San Mori-nya dipindah di hari Sabtu. Oke. Kalau semisal yang formal, Mas. Formal itu contoh begini. Ketika pengadaan Maulid Nabi 2019 yang lalu, Rohis SMA 7 itu juga dibantu oleh beberapa organisasi yang ada di sekolah. Salah tiganya OSIS, yang kedua Persik itu Persekutuan Kristen, lalu yang ketiga ada Katosef atau Katolik Semanset. Kita di sana saling membantu lah. Kita tidak peduli dengan ini kegiatan siapa, tetapi kita saling bergotong royong bagaimana agar acara Maulid Nabi 2019 yang lalu itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Alhamdulillah. Kompak dan guyup berarti ya, Rian ya? Oke, baik. Tapi ada cerita juga nggak yang nggak enak? Misalnya mungkin ada beberapa murid yang dibully atau mendapat pressure karena latar belakang agama, suku, ras, dan sebagainya? Kalau seperti itu, sebagai ketua Rohis, ya pasti saya melihat beberapa siswa itu yang sering ngebully teman-temannya. Itu karena mengapa? Ya karena paling beda begitu. Mungkin dalam kutip latar belakang ekonominya kurang. Oke. Kalau yang tentang ras atau perbedaan pendapat daerah atau perbedaan agama, sepertinya belum. Oke. Jadi ini atmosfernya benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, Rian ya? Bhinneka Tunggal Ika pasti. Oke, sedap. Oke, matur suwun, Rian, sudah sharing ya. Nanti kita lanjut lagi. Dari Semarang kita geser ke selatan Jakarta. Saya sapa ada Sahla ini dari sekolah Al-Izhar. Nah, Sahla, kalau tadi Rian di Semarang itu sekolahnya heterogen ya, sekolah negeri. Nah, kalau Al-Izhar ini kan homogen. Nah, bagaimana atmosfer toleransi di Al-Izhar? Salah. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau di Al-Izhar, kita di Jakarta sebagai sekolah Islam, tentunya tantangan yang kita hadapi itu berbeda dari yang dihadapi teman-teman di sekolah negeri atau sekolah heterogen yang lain. Karena semua di Al-Izhar itu adalah siswa-siswi Muslim, termasuk guru-gurunya. Jadi kita kelilingi dengan orang-orang dari latar belakang Muslim, meskipun sekolah kami adalah sekolah umum Islami ya. Tapi kalau secara toleransi itu sudah dibiasakan dari SD. Jadi kita tuh dari SD kita punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada lintas sekolah, yaitu seperti pertandingan-pertandingan persahabatan, konser-konser amal yang digelar bersama-sama, sampai ke pameran-pameran seni yang bentuknya adalah kolaboratif dengan sekolah-sekolah lain yang memiliki latar belakang berbeda. Naik ke tingkat SMP, ada juga biasanya OSIS mengadakan berbagai pertandingan persahabatan juga, mengadakan kunjungan-kunjungan semacam studi banding ke sekolah-sekolah dengan latar belakang berbeda. Dan di SMA, kebetulan kami itu adalah satu dari 2 sekolah pemrakarsa kegiatan Raga Muda. Raga Muda itu adalah organisasi kolaborasi antara SMA Al-Izhar dan SMA Kolose Canisius. 2 sekolah yang jelas-jelas memiliki latar belakang yang berbeda, background anak-anaknya semuanya beda, tapi kami bersatu pada tahun 2016 silam, dan Raga Muda adalah organisasi yang inginnya menjelmakan jiwa persatuan dan kebinekaan itu ke dalam masyarakat muda. Dan dalam Raga Muda itu kita udah bikin acara-acara seperti main game bareng anak-anak Canisius, atau kita semacam ngobrol-ngobrol bareng. Karena sebenarnya selama ini kita menganggap sesuatu yang berbeda itu sebagai ancaman. Padahal realitanya sesuatu yang berbeda itu justru itulah yang membuat kita Indonesia gitu, Mas. Ya. Oke. Apa yang menyatukan Sheila antara Al-Izhar dengan Canisius? Apa chemistry yang menyatukan anak-anak yang berbeda latar belakang ini di dalam Raga Muda? Rasanya itu bisa dirangkum dalam satu kata, yaitu kesadaran, Mas. Kita timbul kesadaran di anak muda, kok kita kayaknya nggak pernah ngomong ya sama teman yang dari sekolah lain yang memiliki latar belakang berbeda. Dan kesadaran inilah yang jadi pendorong awal gitu, Mas. Oke. Berarti anak-anak yang mabok nggak bisa ikut ya, karena mereka nggak sadar ya? Nah, ya betul. Ya mabuk segalanya kan, mabuk segalanya ya. Oke, baik. Ada cerita menarik apa di Raga Muda, Sahla? Oke, jadi kemarin 17 Agustus lalu kami
memutuskan untuk bersama-sama ngajak sekolah lain juga di luar dari dua sekolah itu bikin sebuah program namanya Kita Tetap Berkarya. Jadi kita berkolaborasi dengan sekolah negeri lainnya, sekolah swasta, bahkan kita berkolaborasi juga dengan SLB yang ada di sekitar Jabodetabek. Dan kita membuat video kolaboratif yang intinya mengampanyekan kebinekaan. Itu sangat menarik karena dalam prosesnya kita buat grup isinya 80-an sekolah. Terus kita yang sebelumnya nggak pernah kenal, jadi di situ kenal, mulai ada bercanda-bercanda gitu. Jadi sebenarnya yang menarik tuh sebenarnya kita membalut kebinekaan ini ke dalam persahabatan dan humor gitu, Mas. Oke. Hidup jadi lebih berwarna ya, Sahla ya? Lebih berwarna, tidak kayak pelangi, Mas. Oke, baik. Sahla, thank you udah sharing. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di kesempatan berikutnya. Siap, Kita udah dapat gambaran tadi di sekolah heterogen, kemudian di sekolah homogen dalam kacamata atau pandangan para siswa. Nah, sekarang saya ingin ke gurunya ini. Yang pertama saya ke Mas Ade dulu nih. Dari Cahaya Guru ya, Mas Ade ini narasumber kita. Dari Global ya, Mas Ade Irawan, Wakil Kepala Sekolah di Sekolah Global Mandiri Jakarta. Mas Ade, kalau di Global Mandiri bagaimana situasi dan atmosfer kalau kita bicara masalah toleransi di sekolah? Oke, terima kasih Mas Margi. Sebelumnya menarik ya, dua paparan dari dua siswa kita tadi itu saya yakin misalnya kalau semua siswa di Indonesia seperti Sahla dan juga teman yang ada di Semarang tadi, kita percaya generasi mendatang kita tuh aman dan damai Indonesia. Nah, sekolah kami berbasis heterogen, Mas. Jadi semua siswa dari beragam latar belakang, suku, agama, gitu, ras, semua itu bisa ada di sekolah kami. Dengan kenyataan seperti itu, maka sekolah juga membangun kesadaran perlu untuk membangun kesadaran punya kesadaran keragaman lah di antara guru dan juga siswa-siswanya. Nah, itu juga dituangkan dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke. Gitu, Mas. Baik. Nah, kalau kita bicara masalah toleransi kan sebenarnya yang mempengaruhi faktornya tidak hanya di lingkungan sekolah, bisa jadi di luar sekolah atau di dalam rumah. Artinya ini butuh komunikasi yang bagus dan positif ya antara guru, siswa dan juga orang tua siswa. Nah, di Global seperti apa? Ya, betul Mas. Jadi 3 rangkaian itu memang harus selalu ada komunikasinya. Sebelum kita menyemai benih toleransi kepada peserta didik, tentu komunikasi yang harus sama antara pihak sekolah dan orang tua. Ketika orang tua itu datang ke sekolah kemudian untuk mendaftarkan anaknya, maka kami akan menyampaikan kepada orang tua tersebut bagaimana pendidikan yang dikembangkan di sekolah global mandiri dan utamanya juga bagaimana toleransi juga dikembangkan di sekolah kami. Nah, itu bisa dilihat dalam kegiatan-kegiatan seperti pas lagi ada kegiatan jadi sekolah itu kami ada maksud saya 5 agama itu dilayani oleh 5 guru agamanya masing-masing. Jadi ada guru agama Islam, guru agama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Nah, ketika kami ada kegiatan keagamaan, semisal halal bihalal, ruang-ruang kelas itu didesain dengan khas-khas Lebaran. Begitu pula ketika pas lagi Natalan, ruang-ruang kelas semua siswanya dan guru-guru itu juga mendekor dengan khas-khas Natal, dengan ada pohon cemara, kemudian dengan ada yang hiasan-hiasnya itulah Mas. Bahkan kegiatan perayaannya gitu, kami juga turut membantu. Misalnya kalau sama-sama kumpulkan bareng-bareng, kemudian setelah
kegiatan cara dilakukan, kita makan bareng. Pun juga ketika ada halal bihalal atau Natal sama lain saling mengisi. Sebelum di waktu pas sekolah saya ada agama Islam gitu. Tapi kegiatan teman Halo Mas merayakan Ade, Natal agak itu membutuhkan kurang bagus ya. koneksinya nih, terputus-putus. Oke, Oke. oke, mungkin bisa. Oke, baik. Ini posisi lagi di mana nih Mas Ade? Oh, di sekolah ya. Oke. Halo. Ya, oke, silakan. Silakan, Jelas? silakan Mas Ade. Halo Mas Ade? Oke, baik. Ada gangguan koneksi ya dengan Mas Ade. Beliau adalah wakil kepala sekolah dari Sekolah Global Mandiri Jakarta. Nanti kita akan coba hubungi kembali. Masih dari aspek guru, sekarang saya ingin ke Kepala Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin. Mas Lisin, ada Ya, cerita Mas. apa di sekolah kebinekaan? Apa tantangan para guru mengajar di sekolah kebinekaan ini? Ya, terima kasih Mas Margi dan selamat siang teman-teman semuanya. Jadi saya mau cerita ya bahwa Yayasan Cahaya Guru ini memang lembaga yang secara fokus menemani para guru lah gitu. Jadi sejak pertama kali didirikan kami menemani para guru dan sejak tahun 2010 kami menemukan fakta soal praktek intoleransi gitu ya. Fakta terhadap penolakan terhadap keragaman yang dibicarakan secara tertutup baik oleh guru, siswa maupun pimpinan sekolah misalnya seperti itu. Tapi belakangan menjadi isunya menjadi menguat gitu ya. Setelah ada bukti beberapa penelitian misalnya dari teman-teman Wahid Foundation, dari temannya Mbak Aprida dan juga beberapa lembaga lain gitu ya. Oleh sebab itu kami fokus juga sejak 2016 mendirikan Sekolah Guru Kebinekaan, sebuah program yang digagas untuk para guru memperkuat nilai-nilai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, banyak hal yang kami temukan di lapangan, Mas, terutama praktek-praktek baik ya, yang sebenarnya menjadi penguat dan menjadi inspirasi seharusnya, tetapi praktek baik itu tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, hari ini tadi kita sudah mendengarkan ya cerita praktek baik dari Rian yang di Semarang dan juga Sahla yang di Jakarta gitu. Kami menemukan banyak sekali praktek baik yang tersebar sebenarnya di berbagai daerah dan kami sempat mendokumentasikan praktek baik itu menjadi salah satu kumpulan buku ya, praktek baik pendidikan Pancasila gitu yang sudah 2 kali kami terbitkan. Jadi isinya itu adalah praktek para guru maupun siswa maupun pimpinan sekolah seperti yang sudah dilakukan Mas Ade tadi. Nah, pada prinsipnya kami menemukan fakta bahwa ternyata teman-teman ini yang punya kesadaran ya, tadi Sahla bilang intinya adalah sebuah kesadaran gitu kalau bicara soal keragaman atau toleransi. Nah, kami menemukan sebuah pola Mas, di mana teman-teman yang mampu atau teman-teman yang membuat sebuah gerakan toleransi, gerakan keragaman itu ada 3 pola. Jadi pola yang pertama adalah teman-teman mempunyai mengenali potensi yang ada di diri teman-teman semuanya, baik itu guru, siswa maupun pimpinan sekolah gitu ya. Lalu setelah mengetahui potensinya, mengetahui potensi lingkungannya. Jadi mengetahui yang ada di sekitar lingkungannya, dukungan support system misalnya dari sesama guru, dari siswa maupun dari lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menggunakan potensi diri dan potensi lingkungan itu tadi menjadi sebuah perbaikan gitu ya, langkah-langkah perbaikan. Ada yang membuat kegerakan raga muda seperti yang tadi Sahla ceritakan, atau
gerakan apa tadi yang diceritakan sama Rian itu ya, ada gerakan-gerakan yang sifatnya tidak selalu harus formal gitu, tapi informal. Hmm. Kira-kira gitu Mas. Jadi temuan-temuan kami kira-kira memperkuat praktek baik itu di beberapa tempat itu diawali dengan itu tadi, mengenali potensi diri, potensi lingkungan, dan bagaimana menggunakan perbaikan bersama. Oke, baik. Ini kalau saya catat semacam ada 3 frame yang bisa disatukan menjadi sebuah kekuatan ya, Mas Ya. Lisin ya. Ya, Oke. betul. Mengenali kekuatan diri, kemudian mengenali kekuatan lingkungan, kemudian menggunakan kekuatan diri dan lingkungan menjadi kekuatan bersama. Nah, masalahnya mungkin tidak semua siswa bisa merangkai atau mengkolaborasi 3 frame atau 3 pola ini. Nah, bagaimana menerapkan agar ini bisa menjadi kekuatan bersama? Ya, ini kalau kita bicara soal keragaman maupun toleransi, saya mengulang kembali pernyataan yang keren tadi dari Syahla bahwa itu adalah sebuah kesadaran gitu ya. Kesadaran. Okay. Nah, kalau kita berbicara soal kesadaran itu berbeda dengan kalau kita berbicara pengetahuan gitu. Teman-teman mungkin tahu ya bahwa Indonesia itu beragam gitu. Bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak agama, banyak suku. Secara pengetahuan semuanya paham ya, tetapi dalam segi kesadaran belum tentu gitu. Makanya kesadaran itu perlu selalu untuk dilatih, perlu selalu untuk sekecil mungkin diterapkan. Jadi menjadi bagian dari keseharian gitu ya, diupayakan untuk menjadi bagian dari dalam keseharian. Nah itu yang akan menjadi kesadaran kita semuanya, bagaimana toleransi itu penting, bagaimana keragaman itu penting buat kita semuanya, buat diri kita dan juga bangsa kita kira-kira. Oke. Nah, kalau untuk anak usia sekolah membangun kesadaran tadi itu dimulai dari mana? Karena kan mereka hidup tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, bisa jadi di lingkungan permainan, apalagi sekarang eranya era media sosial, era IT. Bisa jadi mereka lebih banyak berada di media sosial nih dibanding di dunia nyata. Ya, menurut saya media sosial itu adalah alat yang sangat potensial sekali untuk dipakai untuk belajar soal toleransi dan keragaman. Karena toleransi dan keragaman itu membutuhkan ruang perjumpaan ya sebenarnya. Jadi kalau pengetahuan itu kan kita tahu seperti tadi yang saya ceritakan, kita beragam gitu. Tapi kalau kita memperluas ruang perjumpaan gitu ya, kita bertemu dengan teman-teman yang berbeda gitu. Nah, ini anak-anak muda, teman-teman seperti Syahla dan Rian, mereka sangat kuat dan sangat potensial sekali menggunakan sosial media, teknologi digital untuk memperluas ruang-ruang perjumpaan. Jadi contoh bahwa gerakan Raga Muda itu bisa menjangkau teman-teman anak-anak SMA, tidak hanya dari Al-Izhar Pondok Labu dan juga SMA Kolese Kanisius, tapi meluas gitu ya. Nah itu salah satu kekuatan teman-teman anak muda. Mereka tahu dengan potensi yang mereka miliki gitu ya, menjadi generasi yang setiap hari bergumul dengan teknologi bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ya, oke, baik, Mas Lisin, terima kasih sudah memberikan gambaran. Nanti kita lanjut lagi ya, dan kita masih punya banyak waktu dan saya ingatkan kembali kepada pendengar Trijaya maupun para peserta webinar spesial Hari Kemerdekaan dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah ala Generasi Muda. Jangan lupa ya untuk follow Instagram dan Twitter kami @MNC Trijaya FM, dan Anda bisa siapkan pertanyaan dari sekarang. Nanti ada hadiah menarik untuk Anda yang bertanya di webinar kali ini, dan nanti juga tentu saja ada sertifikat ya untuk Anda peserta webinar spesial Hari Pahlawan yang dipersembahkan oleh Trijaya FM. Sekarang saya ke Mbak Afrida dari Wahid Foundation ya, Mbak Afrida Sondang. Mbak Afrida, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rian, Syahla, cerita-cerita anak muda, mereka melakukan amal baik, perbuatan baik, itu sesuatu yang menggembirakan bagi kita semua, bagi orang tua terutama. Tapi masalahnya, itu cerminan Indonesia hari ini, atau jangan-jangan itu hanya di beberapa daerah tertentu saja? Ya, halo semua. Ya, pertanyaannya langsung sulit sekali ya, Mas. Giliran saya. Mungkin kalau jawab secara jujur,
Tadi balik lagi ya ke statementnya Syala dan Mas Mukhlisin. Saya pikir ini terkait dengan kesadaran. Jadi kalau misalnya kita bilang kondisi Syahla dan Rian tadi itu gambaran Indonesia secara umum, menurut saya iya gitu, secara umum ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga harus menyadari permasalahan itu memang ada gitu. Tapi kalau secara kuantifikasi jumlah mungkin lebih banyak yang toleran gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita nggak sadar bahwa kita punya masalah, gimana kita bisa jadi lebih baik gitu. Jadi tetap secara umum Indonesia itu masyarakatnya toleran, Islamnya moderat begitu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga punya masih punya masalah dan itu harus kita address atau kita cegah supaya tidak semakin banyak dan semakin parah. Gitu sih menurut saya. Oke, baik. Nah, selama ini apa yang dilakukan oleh Wahid Foundation dalam rangka gerakan-gerakan toleransi ini? Kalau di kita ada beberapa Mas sebetulnya, beberapa pilar besar gitu ya. Kita melakukan advokasi, mendorong ibaratnya sambil bantu-bantulah pemerintah gitu. Beberapa yang kita lakukan sekarang misalnya rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme, kolaborasi dengan BNPT, kemudian kita juga bantu-bantu teman-teman di Kemendikbud, bantu-bantu Bapak Ibu di Kemenak, gitu. Karena kita sadar bahwa upaya untuk membangun toleransi itu harus multi stakeholder, harus banyak pihak yang berkolaborasi mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil kayak Wahid Foundation, kemudian teman-teman kayak Mas Mukhlisin dan Cahaya Guru gitu ya. Kemudian juga anak-anak muda yang pasti para pendidik gitu. Nah, itu salah satu proses advokasi yang kami lakukan ke pemerintah. Yang kedua, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang levelnya akar rumput gitu. Kita punya program bersama ibu-ibu di level desa. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan ibu-ibu rumah tangga gitu di level desa, tapi ternyata mereka juga punya kapasitas dan cukup powerful untuk menggerakkan masyarakat di sekitar, setidaknya keluarganya sendiri gitu kan, karena ibu tuh punya power, punya peran besar ke anak, ke suami seperti itu. Nah, yang terakhir juga kita punya program yang namanya Sekolah Damai. Sebetulnya tadi melengkapi sih gitu, karena misalnya Mas Mukhlisin dan teman-teman Cahaya Guru itu sangat fokus membantu Bapak Ibu guru begitu ya. Terus ada juga teman-teman yang bekerja di anak-anak muda. Nah, kita berpikir bahwa bicara tentang anak muda atau anak-anak atau pelajar itu tidak bisa terlepas dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau kita bicara sekolah, berarti di situ ada kepala sekolah, ada bapak guru dan ibu guru gitu ya. Jadi supaya berkelanjutan upaya-upaya yang tadi inisiatif-inisiatif misalnya yang datang dari guru, dari siswa, itu bisa berkelanjutan, kita mesti yang tadi disebutkan Mas Mukhlisin, support system gitu. Jadi kita memperkuat gimana sekolah itu mulai dari kebijakan, kemudian praktek toleransi sampai pengelolaan organisasi kesiswaannya bisa betul-betul tadi mendorong dan menghargai keberagaman itu sendiri. Oke, baik. Nah, Mbak Afrida, kalau kita bicara toleransi dan keberagaman, apa sih tantangan kita hari ini, khususnya di sekolah ya? Ya, di sekolah kalau menurut saya sih sebenarnya tadi pertama ruang perjumpaan dan ruang diskusi, dan itu berimplikasi ke pembiasaan kita untuk berpikir kritis dan berpikiran terbuka, begitu Mas. Karena kita juga nggak bisa pungkiri ya, saya dulu waktu kecil ingat sekali kalau saya jatuh yang disalahin lantai, oh ada kodok tuh gitu, kodoknya lari gitu kan. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kadang-kadang pembiasaan-pembiasaan yang menyebabkan kita jadi terbiasa untuk menerima apa aja yang diberikan oleh eksternal. Apalagi sekarang tantangan kita adalah dunia digital, apalagi pandemi, kita hampir sekitar mungkin cuma tidur doang kita nggak menghadapi gadget gitu kan, dan informasi itu datang bahkan bukan kita cari, dia datang sendiri. Nah, ketika kita dapat banyak informasi dari guru, dari internet, dari orang tua, dari macam-macam. Nah,
ketika kita tidak punya tadi filter berpikir kritis itu atau berpikiran terbuka itu, kita sering jadinya termakan gitu dengan apa yang sering kita dengar gitu. Jadi kalau misalnya kita sering dengarnya bahwa misalnya apa ya, orang Batak itu kalau ngomong kenceng banget gitu. Itu yang sering kita dengar dan itu jadi yang kita percayai seperti itu. Nah, kalau misalnya di ruang-ruang perjumpaan, terus diskusi dengan pendapat-pendapat yang berbeda, terus kemampuan berpikir kritis itu tidak dilatih, kita jadi lebih gampang tersulut dan menganggap bahwa kelompok yang berbeda dengan kita itu adalah kelompok yang tidak lebih baik dari kita. Ya. Gitu. Nah, itu sih tantangannya. Jadi memang cukup kompleks. Pertama tadi kebiasaan kita untuk berpikir kritis, kemudian tadi arus informasi yang cukup sekarang ini ya banyak sekali datang gitu dan sulit kita kontrol. Oke. Kalau menurut Wahid Institute, seberapa rawan sekolah ini menjadi ajang tadi ya semacam propaganda ataupun misalnya penyebaran paham-paham tertentu yang mengarah kepada intoleransi? Sebenarnya bukan sekolahnya ya yang berbahaya, tapi memang karena anak-anak muda mungkin khususnya level SMA itu adalah anak-anak yang dalam proses pencarian jati diri. Ya. Ini tergantung siapa yang datang ke dia gitu. Dan tadi kalau tidak dibentengi dengan kemampuan berpikir kritis itu bisa termakan propaganda. Kalau dari hasil risetnya Wahid dan sebenarnya dari teman-teman lembaga lain juga, keterpaparan terhadap misalnya intoleransi atau lebih khusus yang mengarah ekstremisme begitu ya, itu datangnya dari macam-macam gitu. Dari alumni bisa gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah. Ada juga yang ini dapatnya dari purely dari internet begitu. Oke. Jadi Ya. misalnya dari Facebook mereka dapat propaganda dari kelompok yang intoleran atau ekstremis begitu, dan dia jadi punya keinginan untuk ikut berkontribusi ke kelompok tersebut gitu. Jadi jalur datangnya si paham itu sebenarnya macam-macam, tapi gimana kita bisa ibaratnya memberikan imun supaya kalaupun datang kita bisa punya antibody gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afrida Sondang dari Wahid Institute. Dan saya undang kembali pendengar Trijaya yang mau ikutan di program webinar spesial Hari Kemerdekaan dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah Ala Generasi Muda. Silakan ya, Anda bisa berpartisipasi, sampaikan pertanyaan, tanggapan, komentar, atau mungkin Anda punya pengalaman terkait tema kita, silakan melalui SMS dan WhatsApp ya di 0812 111 1046. Atau Anda peserta webinar, silakan bisa masuk ke chat webinar ya. Kalau ada pengalaman atau mungkin ada pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan di chat webinar kami. Baik, saya kembali ke Rian dari SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Rian masih bersama kita ya? Masih. Oke, kayaknya sambil ngemil itu ya. Apa namanya kalau di Semarang? Lumpia. 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 Oke, Rian, tadi Mbak Afrida menyinggung soal sekolah damai. Nah, kalau menurut Rian, apa sih definisi atau pemahaman Rian terkait sekolah damai? Seperti apa gambarannya sekolah damai itu? Baik, sekolah damai. Masuk ke SMA 7 2017 ya Mbak Afrida? Oh iya, 2017. Terus 2020 baru deklarasi tentang sekolah damai SMA Negeri 7 Semarang. Sekolah damai itu sendiri apa sih? Ya, sekolah damai ini yang terima kasih penghargaan dari White Foundation yang telah memberikan gelar sekolah damai di SMA Negeri 7 Semarang. Sekolah damai itu sekolah yang menjunjung tinggi tentang toleransi, tentang perbedaan yang ada di SMA Negeri 7 Semarang. Bagaimana kita ini menyatukan perbedaan, bagaimana kita ini menghargai suatu perbedaan cak-cak sana sini. Dan sekolah damai sendiri itu juga berpengaruh kepada prestasi siswa, karakter siswa, dan juga kegiatan siswa. Baik. Oke, baik. Apa indikator satu sekolah itu bisa dikatakan sekolah damai? Contohnya saja misalnya.
contoh yang tadi sudah disebutkan, Mas. Kegiatan yang melibatkan seluruh dari latar belakang apapun maupun dari latar belakang agama, dari latar ekonomi, mungkin yang siswa yang dapat PIP sama dengan yang tidak gitu kan. Dan juga anak-anak yang maaf banget yang belum bisa terlalu pintar gitu kan ya. Dengan anak-anak yang unggul dalam prestasi, kita adakan suatu kegiatan yaitu contohnya outbound atau diskusi cerdas. Saat itu kita menyatukan pikiran, kita menyatukan gimana sih kok setiap pribadi itu seperti ini, kita sharing-sharing tentang pengalaman, lalu kita memberikan saran dan nasihat untuk kedepannya bagaimana, dan kita membuka pikiran kepada sesama untuk ini loh sebenarnya yang kita harus lakukan untuk kedepannya untuk lebih baik. Ya, oke. Dan kalau pengalaman Rian bagaimana? Teman-teman di SMA Negeri 7 kalau kita tadi bicara kesadaran terkait dengan keberagaman, toleransi, sejauh ini mereka memiliki kesadaran yang cukup baik atau memang harus diakui ada situasi yang masih perlu perbaikan atau perlu ada edukasi yang lebih masif lagi misalnya? Kalau seperti itu saya bisa bicarakan cukup baik lah. Tapi tetapan dari 1000 anak itu pasti ada 1-2 lah yang berperasaan yang pasti intoleran lah. Nah, tapi maka dari itu kita bagaimana berusaha untuk menarik mereka itu agar bersifat toleransi kepada sesamanya, agar baik-baiklah kepada sesama. Oke. Tapi kalau di SMA Negeri 7 lingkungan sekolah bagaimana? Mendukung nggak? Artinya untuk mengarah kepada sekolah yang baik tadi. Lingkungan itu kan bisa guru, bisa lingkungan sekitar. Pasti bisa. Kita dari kebijakan kepala sekolah pun bisa mengubah itu semua, kan ya Mas. Dan juga kebijakan dari organisasi-organisasi besar yang ada di SMA 7 pun juga dari dukungan dari Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru agama Islam, Katolik, Kristen maupun yang lain. Oke. Matur suwun Rian dari SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Saya ke Sahla lagi ya dari Sekolah Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sahla masih bersama kita ya? Tentu, masih di sini Mas. Oke, masih semangat Sahla ya. Baik. Masih dong. Kalau menurut Sahla, apa sih definisi dan pemahaman tentang sekolah damai? Seperti apa sih sekolah damai itu? Oke, kalau menurut saya pribadi, sekolah damai itu sekolah yang kita sudah tahu bahwa hak orang lain lah yang membatasi hak kita. Jadi apapun yang dilakukan, seluruh kegiatan, seluruh acara yang ada di dalamnya itu tidak ada yang merasa tersinggung di dalamnya, tidak ada yang merasa terendahkan di dalamnya. Jadi menurut saya sebuah sekolah yang damai itu sekolah yang tahu toleransi, yang tentunya menjalankan kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak yang seharusnya untuk murid, guru, dan seluruh sivitas akademika di sekolah. Oke. Situasi itu sudah tercipta di Al-Izhar? Sejauh ini alhamdulillah sudah. Oke, baik. Tadi Sahla juga bercerita ada kerjasama dengan teman-teman dari College Canisius ya. 2 sekolah homogen yang berbeda, tapi berkolaborasi termasuk ada kegiatan di Raga Muda. Tapi saya ingin tanya, kadang-kadang kan misalnya sekolah homogen itu dari seragamnya menunjukkan identitas tertentu. Nah, ketika yang berbeda ini bergabung, hal-hal semacam itu menjadi persoalan nggak? Atau justru itu menjadi menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan? Oke, menarik banget sebenarnya ini karena Al-Izhar itu tidak mewajibkan siswi-siswinya untuk berkerudung. Jadi kita tuh lebih ke Islam dalam bentuk pewujudan nilai-nilai Islami dalam pembelajaran. Jadi mungkin kalau untuk kami itu mungkin lebih mudah dibandingkan dengan kondisinya lebih mudah daripada beberapa sekolah lainnya dalam hal kolaborasi dengan Canisius. Karena kalau dilihat dari seragamnya masih mirip-mirip aja sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari jauh mungkin orang-orang belum ngeh gitu. Tapi begitu kita agak ngezoom sedikit itu udah melihat logo masjid di dada, udah melihat kalau kita lagi studi banding, udah melihat tempat ibadah yang berbeda. Sebenarnya bukan jadi tantangan sih Mas. Kalau buat kami itu justru membuat ada namanya penasaran.
Waktu itu pas main ke Alizar, teman-teman Kanisius ada yang nanya, masjid itu dalamnya kayak gimana sih? Lihat tuh masjidnya gimana gitu. Dan awalnya rasa penasaran itu karena kami sudah berteman, sudah nyaman, jadi kita bisa cerita-cerita, dan dari cerita-cerita itulah yang justru makin kuat itu toleransinya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, toleransi itu dibalut dengan persaudaraan dan humor. Itu dia yang mempersatukan kita anak-anak muda sehingga lebih cepat solid. Iya. Tapi ada nggak misalnya situasi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada keyakinan, tapi dibicarakan dalam situasi yang nyantai, asik gitu? Ada sih sebenarnya kalau forum-forum diskusi seperti itu. Waktu itu pas kita ada kegiatan, kedua sekolah bertemu, waktunya kebetulan hari Jumat, waktu itu kita cowok-cowok semuanya pada Jumatan, terus sedangkan kan Kanisius sekolah homogen di mana mereka laki-laki semua, jadi mereka terpaksa harus berpapasan dengan seluruh wanita di Alizar. Jadi seluruh wanita di Alizar, terus seluruh laki-laki dari Kanisius. Dan itu sempat muncul pertanyaan-pertanyaan kayak, waduh gimana ya, rasanya agak-agak canggung, agak-agak gimana. Dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi justru dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita muncul juga forum-forum diskusi santai yang bentuknya lebih ke arah menguatkan kembali toleransi tadi. Ya, oke, baik. Thank you, Sahla. Sekarang saya ke Mas Ade Irawan lagi dari Sekolah Global Mandiri yang tadi sempat terputus. Mas Ade gimana? Sudah lebih baik koneksinya? Halo, Mas Ade? Masih bersama kita? Masih. Oke. Nah, kalau menurut para guru, sekolah damai seperti apa sih, Mas Ade? Yang paling mudah adalah kesetaraan, Mas. Jadi jadi ada perlakuan yang setara di antara para murid, di antara para guru gitu. Semuanya merasa terayomi dan semuanya merasa ketika beraktivitas itu merasa tidak ada pembedaan, tidak ada sekat di antara satu sama lainnya gitu. Nah, sebetulnya saya mau melanjutkan apa yang tadi saya tadi sampaikan terputus. Apakah boleh, Mas? Silakan. Nah, jadi itu saya terputus ketika menceritakan kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi kalau tadi pas lagi yang halal bihalal tuh, yang siswa dan gurunya bareng-bareng sama membantu baik menyiapkan makan atau mengisi kegiatan, sama juga pas Natalan gitu, yang guru-guru musik meskipun mereka berlatar agama Islam ataupun agama Hindu, mereka bantu juga tuh sebagai pengiring musiknya gitu. Bahkan pas lagi acara tentu bukan acara ibadahnya ya, kalau udah acara ibadah masing-masing gitu. Ini sudah acara budayanya gitu. Yang dari eskul nari mereka menyumbang tari gitu. Jadi tidak aneh kalau di sekolah itu ada foto gitu, atau ada video gitu, ada anak yang memakai, diantaranya ada anak yang memakai jilbab itu nari pas lagi kegiatan Natalan, itu tidak aneh gitu. Bahkan di situ ada juga orang tuanya. Artinya orang tua juga sudah menyadari bahwa kesadaran toleransi itu memang perlu mulai disemai dari sedini mungkin gitu. Nah, oleh karena itu kegiatannya, Mas, ini sudah tersusun dari kegiatan KG dari TK sampai dengan SMA. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Saya ke Mas Lisin lagi dari Sekolah Kebinekaan nih. Mas Lisin masih bersama kita ya? Masih, Mas. Oke, baik. Kita tentu sepakat dengan toleransi dan keberagaman yang harus terus kita gaungkan. Tapi di satu sisi ada juga kekhawatiran orang tua terkait toleransi yang kebablasan. Nah, ini menyangkut misalnya keyakinan, akidah, dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut Mas Lisin? Ya, menurut saya ini perlu perlu duduk bersama ya, antara orang tua dengan pihak sekolah. Yang dimaksud dengan toleransi kebablasan itu seperti apa gitu. Jadi supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Nah, tadi seperti yang Mas Ade sampaikan, misalnya
praktek yang dilakukan di sekolah itu dikomunikasikan dengan baik kepada Oke. orang tua. Menurut saya kuncinya adalah itu, Mas. Jadi selama ini memang orang tua dengan sekolah itu kalau komunikasinya tidak berjalan dengan baik, yang muncul adalah apa namanya, kecurigaan seperti yang Ya. Mas bilang tadi itu gitu ya. Ada istilah-istilah yang menurut mereka diasumsikan sebagai toleransi yang kebablasan gitu ya dan lain sebagainya. Saya kira kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi antara guru dengan pimpinan sekolah gitu ya. Kemudian dengan orang tua dan siswanya sendiri. Gitu kira-kira, Mas. Oke, jadi komunikasi sangat penting ya, Mas ya. Hmm. Oke, kalau dulu kan zaman saya sekolah ada POMG ya. Sekarang masih ada nggak sih, Mas? Mungkin di sekolah Mas Ade masih ada nggak, Mas? Apa dulu ya? Kalau dulu Masih. ada Persatuan Orang Masih. Tua Murid dan Guru ya. Ya, Forum Nah itu itu sekarang namanya forum itu beda-beda, masih ada Mas, ya? namanya. ada yang sekarang namanya komite sekolah, Oh, komite atau sekolah. kalau di tempat kami Parent Advisory Board, Iya. PAB ya. Iya, artinya misalnya ada isu tertentu, ada perkembangan tertentu, itu antara guru, orang tua dan siswa ada forumnya ya untuk membicarakan atau mendiskusikan begitu ya, Mas Ade ya? Iya betul, Mas. Jadi tahun lalu saja kami mulai memprogramkan kembali, salah satunya adalah Peace Trip gitu. Untuk yang SMA gitu. Nah, untuk yang SMA ini kita ada Peace Trip. Jadi anak-anak kelas 11 itu kita adakan kegiatan untuk mengunjungi rumah-rumah ibadah gitu. Nah, ada beragam hal yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kesadaran toleransi. Nah, ketika datang ke rumah ibadah, jadi 5 rumah ibadah itu kita kunjungi: Istiqlal, Katedral, kemudian Gereja Immanuel, kemudian pura yang ada di Rawamangun, dan juga wihara. Itu kita kunjungi. Nah, di situ anak-anak kita bebaskan untuk bertanya baik mengenai seni, desain rumah ibadahnya, gitu, sejarahnya, ataupun perihal-perihal tentang hubungan antar agama gitu. Jadi diskusi itu menarik ketika anak-anak sudah menuliskan refleksi dari kegiatan gitu. Saya pikir isinya kayak gimana di katedral. Oh, ternyata begini ya suasananya. Itu menarik ketika mendapatkan kesan yang anak, oh ternyata begini aja, oh nggak ada yang perlu ditakutin, toh keluar dari rumah ibadah yang lain kita tetap kok gimananya gitu. Jadi ini menarik seperti itu, Mas. Dan itu kita bicarakan dulu dengan orang tua bahwa sekolah kita akan ada kegiatan seperti ini. Oke. Setelah dikomunikasikan, maka ada pemahaman dan tidak ada paksaan ya, Mas Ade ya? Betul. Ya. Oke, baik. Nah, saya ke Sahla lagi, karena memang punya hubungan yang sangat baik antara Aliza dengan Kanisius sebagai salah satu contoh misalnya. Nah, ini kan era medsos, di mana hoax bersebaran, berita bohong di mana-mana. Nah, ada nggak misalnya forum-forum tertentu, misalnya ada hoax yang menyangkut SARA begitu, kemudian didiskusikan di antara teman-teman raga muda ini, Sahla? Oke, itu juga topik yang menarik banget karena mungkin kita sejauh ini jadi Raga Muda itu sempat vakum selama 3 tahun. Jadi kita baru hidupkan lagi itu kemarin, bulan Agustus lalu. Mungkin kita belum dapat kesempatan untuk banyak diskusi, terutama lagi situasi seperti pandemi seperti ini. Tapi kita pernah satu kali yang cukup menarik, itu mungkin urusannya menyangkut ras. Waktu itu kita sama-sama dapat berita tentang saudara-saudara kita yang sedang berkonflik di Maluku gitu. Dan kita ada hal-hal yang kayak, bukannya dulu begini. Dan itu akhirnya karena posisi kami itu waktu itu kami masih, dan sampai sekarang kami masih di SMA, pengetahuan saya terbatas. Jadi kami minta penengahan dari pembina OSIS pada saat itu. Tapi mungkin di luar dari itu kita belum ada kesempatan banyak untuk berdiskusi. Kalau kedepannya semoga terus ada forum-forum seperti itu karena kenyataannya seru dan kita rasanya kalau udah SMA kelas 3 ya udah cukup mengerti lah untuk punya rasa kesadaran itu bahwa kita harus
menangkal hoax. Oke, thank you Sahla. Baik, teman-teman narasumber, nanti kita lanjut lagi ya, karena kita harus break iklan dulu, dilanjutkan dengan Lintas Trijaya pukul 15, dan ini sudah banyak pertanyaan, tanggapan, komentar yang masuk, nanti saya mohon ditanggapi oleh narasumber, dan masih ada kesempatan untuk pendengar Trijaya dan peserta webinar spesial Hari Kemerdekaan dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah Ala Generasi Muda. Silakan ya, yang mendengarkan kami melalui radio di seluruh tanah air, yang juga mendengarkan melalui streaming, Anda bisa berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan, tanggapan, komentar, atau pengalaman Anda terkait tema kita melalui SMS dan WhatsApp di 0812 111 1046. Untuk Anda yang webinar, Anda bisa langsung di chat webinar ya, nanti akan kita bacakan, mudah-mudahan waktunya cukup, dan nanti ada hadiah menarik untuk Anda yang bertanya dan mempunyai tanggapan atau pengalaman yang menarik terkait dengan tema kita. Baik, pendengar Trijaya dan peserta webinar, nanti kita lanjut lagi di webinar spesial Hari Kemerdekaan dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah Ala Generasi Muda, tapi kita break iklan dulu, dilanjutkan dengan Lintas Trijaya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Iklan dulu. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar, obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, The Real News and Information.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information. MNC Trijaya, The Real News and Information. Baik, peserta webinar dan juga pendengar Trijaya, kita lanjut lagi di webinar spesial Hari Pahlawan 2020 dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah ala Generasi Muda. Saya Margi Sarip masih menjadi host Anda dan masih bersama narasumber kami. Ada Muhammad Muklisin, Kepala Sekolah Guru Kebinekaan dari Yayasan Cahaya Guru. Kemudian ada Mas Ade Irawan, Wakil Kepala Sekolah dari Sekolah Global Mandiri Jakarta. Kemudian ada Afrida Sondang dari Wahid Foundation, ada Faiza Sahla Sabila dari Sekolah Al-Izhar Pondok Labu Jakarta Selatan yang juga pengurus Raga Muda, dan juga ada Rian ya, nama lengkapnya Berlian Disi Prasetya, siswa SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah banyak yang masuk, nanti akan kita bacakan. Akan kita sapa juga mudah-mudahan. Yang nanti mau bertanya langsung juga monggo ya, bisa melambaikan tangan. Nanti tim Trijaya nanti akan yang membuka kesempatan untuk Anda. Kita berikan kesempatan 5 penanya langsung ya kepada narasumber. Namun sebelumnya saya ke Mbak Afrida Sondang dulu ini dari Wahid Foundation. Mbak Afrida. Ya, Mas. Saya kayaknya dulu sekolah baik-baik aja, adem-adem aja tuh, beragam gitu loh. Teman banyak yang non muslim dari suku apapun, tapi kita asik-asik aja rock and roll begitu ya. Nah sebenarnya kekhawatiran mengenai bahaya intoleransi ini di negara kita sejak kapan sih Mbak Afrida? Menarik pertanyaannya. Sejak kapan? Sebetulnya aku nggak tahu kalau Mas sekolahnya tahun berapa gitu ya, tapi aku di sekitar tahun 90-an, 95, 96 itu sudah ada gitu kejadian-kejadian intoleransi seperti itu ya. Hanya saja sekarang itu karena multifaktor, kondisi sosial politik kita, kemudian akses informasi yang membuat kita semakin terpolarisasi. Jadi kejadian-kejadian atau perlakuan-perlakuan intoleransi atau yang mengarah ke radikalisme itu semakin terekspos atau semakin parah gitu. Tapi sebetulnya kalau aku pribadi boleh sharing, dulu aku sekitar tahun 95-an, sekolah 96, aku kebetulan seorang minoritas juga di sebuah provinsi di Sumatera gitu, memang sudah mengalami sendiri gitu. Tapi mungkin memang tidak terekspos dan separah yang sekarang, karena tadi ada polarisasi yang semakin jelas gitu ya di masyarakat kita akibat tadi kondisi sosial politik kita dan arus informasi yang tadi setiap orang hanya menerima informasi yang mengkonfirmasi pendapatnya sendiri gitu. Ya. Gitu Mas. Oke, itu 95 SMA ya Mbak Afrida ya? 95 SD. Hah, SD? Iya. Kita udah kuliah. 95, 96. Tua banget gue ya. Ya, berarti sebelum itu kita masih mungkin belum ada kejadian-kejadian seperti itu, Mas.
Iya, iya, iya. Tapi saya punya pengalaman pribadi ya. Saya punya kawan SMA dulu, tapi sudah almarhum. Namanya Joshua. Semoga diterima amal. Saya ingat teman saya itu Batak Kristen. Saya memang sempat akrab, sering main ke rumahnya. Tapi tiap waktu sholat justru dia mengingatkan saya gitu. Gi, Indah banget ya. sholat lu. Terus diambilin sejadah gitu loh. Nih sejadahnya gitu. Ya saya nggak tahu punya dia atau pembantunya. Tapi itu sesuatu yang berkesan buat saya gitu loh. Dan it's oke-oke aja ya, kita badung-badung gitu, tapi rock and roll. Dan tidak pernah ada lah kalau saya ngerasa pribadi ya, era-era 90 gesekan-gesekan di tingkat anak sekolah yang mengarah kepada ideologi, agama, dan sebagainya. Ya mungkin ceng-cengan seperti fisik, suku itu biasa ya, tapi yang mengarah ke itu sepertinya tidak terlalu menonjol kalau pengalaman pribadi saya. Nah mungkin kalau Mas Ade atau Mas Lisin ada pengalaman waktu sekolah dulu? Saya dulu kali ya, Mas Ade ya. Silakan Oke, Mas. kalau saya gini, pengalamannya sebenarnya bisa dibilang problem juga, bisa dibilang enggak juga gitu. Jadi saya dari kecil hidup dan besar di lingkungan yang homogen, mayoritas Muslim gitu ya. Terus kemudian belajar mulai dari tingkatan dasar SD itu di MI, MTS juga Aliyah juga Muslim semua gitu. Bahkan kuliah juga di kampus yang Islam juga gitu ya. Nah, kalau dirasa-rasakan jadi ya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma itu ketika saya kemudian dalam berkarir, dalam berhubungan sosial dan meniti karir itu menjadi problem. Problemnya adalah ternyata selama ini gitu ya, saya tidak disiapkan mengenal paling tidak ya, mengenal keragaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia aja gitu ya, karena hal itu efeknya adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda identitas, suku, agama, kemudian latar belakang apapun, saya menjadi tidak punya pemahaman tersendiri gitu ya terhadap keragaman itu seperti apa gitu. Dan saya baru menyadari justru belakangan ini gitu, ketika bertemu dengan teman-teman guru yang beragam gitu ya, dengan teman-teman komunitas gitu ya, anak-anak muda yang beragam pula, beragam agama, beragam suku, etnis gitu ya, bahkan beberapa teman juga beda negara juga, budayanya sangat beragam. Itu awalnya sih membuat saya kaget ya, secara personal apa nih yang harus saya lakukan gitu untuk paling tidak saya berani dulu gitu. Berani untuk kenal terhadap mereka, latar belakang mereka seperti apa, berani bergaul dan lain sebagainya. Saya kira orang yang seperti saya ini juga tidak sedikit. Artinya teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Tidak pendidikannya tidak disiapkan untuk mengenal keragaman. Baik, terima kasih. Itu Mas, Kalau kata anak muda sekarang berarti Mas Lisin mainnya kurang jauh. Mas Ade, monggo. Ada pengalaman nih Mas Ade waktu sekolah? Ya, kebetulan saya sekolah dari SD sampai dengan SMA itu sekolah yang heterogen gitu ya. Jadi latar belakangnya juga beragam. Sekolah negeri nih ya, masuk sekolah negeri nih? Sekolah negeri. Nggak apa-apa sebut aja sekolah negeri ya. Oke. Nah, pada saat SD, SMP saya pikir nggak ada masalah ya. Semua main-main aja. Tadi kalau istilah Mas Margi adalah rock and roll, kita rock and roll kemana-mana gitu, bareng-bareng kayak begitu. Nah, ketika pas SMA, kalau boleh dibilang tahun 90-an, betul kata Mbak Frida, kayaknya sudah mulai ada gelagat ada perubahan ya gitu sama antar teman gitu. Dan baru-baru ini saya mendengar lagi kasus itu kok ada lagi gitu, tentang ketika pemilihan OSIS gitu, kok ada gitu bisa-bisanya seharusnya kan pemilihan itu berdasarkan demokrasi gitu, pemilihan harus dilandasi dengan pemilihan rasional gitu. Nah ini dibawa ke sentimen-sentimen yang menurut saya kok nggak perlu banget gitu. Nah waktu pas lagi SMA itu kejadian kayak gitu tuh. Meskipun di luar main bola bareng, tapi kalau udah urusan organisasi kayak begitu kok kayaknya mengkotak-kotak. Nah saya pikir ini penting rasanya, bukan hanya gini,
kegiatan di sekolah itu memang menciptakan pembauran terhadap siswanya. Itu terjadi di sekolah, mau yang heterogen maupun yang homogen, pasti itu akan seperti itu. Ya. Namun, seringkali ending kegiatan itu tidak diakhiri dengan mencoba untuk merefleksikan, memaknai kegiatan. Apa sih kegiatan kita nih barusan mengikuti kegiatan ini. Relasinya apa dengan kehidupan kita gitu. Relasinya apa dengan keragaman dan juga kebinekaan bangsa kita. Nah, itu kayaknya apa sih perlu penggalian yang lebih dalam dari perspektif siswa sendiri. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Ade udah sharing. Sekarang saatnya saya sapa dulu ya pendengar dan juga peserta webinar spesial Hari Pahlawan dengan tema Cerita Indah Toleransi di Sekolah Ala Generasi Muda. Oke. Mas Agung, siapa yang bisa saya sapa? Ada siapa Mas Agung? Halo, ada Kristianti. Silakan. Oke, baik. Sambil nunggu yang open mic, saya sapa dulu yang sudah bertanya, kasih komentar, tanggapan, dan pengalaman ya di SMS dan WhatsApp Trijaya dan juga di chat webinar. Ini ada Neneng Ritan di chat webinar. Bagaimana strategi untuk menciptakan perilaku yang baik, tidak hanya di lingkungan sekolah damai saja, tapi dimanapun berada, sehingga berakhlak mulia sepanjang hidup. Ada Nuning, pelajar nih di chat webinar. Bagaimana cara menghilangkan kejenuhan saat melakukan belajar online katanya. Oke. Biar nggak jenuh tidur, Neng. Oke. Kemudian ada Bu Heni Supolo. Ini seorang pendidik ya. Halo Bu Guru, terima kasih sudah gabung bersama kita. Bagaimana Narsu melihat kasus guru yang rasis mengajak siswa agar tidak memiliki OSIS yang berlatar belakang berbeda agama. Tadi sudah disinggung oleh Mas Ade ya. Terima kasih Ibu. Kemudian ini ada Pak Adel Arya Putra di YouTube channel kita. Kita live juga ya di YouTube Trijaya FM. Tak kenal maka tak sayang. Membuat program antar sekolah semakin mempererat dan menjaga toleransi. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Kuntini di YouTube ya. Zaman saya tidak ada yang namanya bully. Walau saya minoritas dari sisi kepercayaan, semua saling menghargai dan toleransi. Terima kasih sudah sharing Ibu Kuntini ya. Kemudian ada Lukman Hardian di YouTube. Pentingnya toleransi dan menjaga keberagaman. Ada Pak Komar nih via YouTube juga. Perjumpaan melahirkan pemahaman yang berwujud empati. Kemudian ada Poswatu Zaluku di YouTube. Perlu memupuk dan memelihara toleransi dalam keragaman. Ada Ahmad Rizky, saya sangat menghargai apa yang dimiliki oleh masing-masing pandangan. Jaya selalu Indonesiaku, amin. Kemudian ini saya ingin sapa juga pendengar kami, ada Muhammad Junaidi, Ibu Fitri Safitri, kemudian Vina Widyastuti, ada Rosikin, Neni Nuraini, ada Mbak Nana, ada Java Disi, Abu Khoir, Freni Stiadi, kemudian ada Ita Suri ya. Ini ada Marvin Zaki juga di YouTube. Menyatakan terus menjunjung tinggi rasa toleransi. Kemudian ada Pak Mahendra melalui WhatsApp, cuma satu yang bisa menyelesaikan masalah SARA yaitu hukum yang benar. Ini yang menarik ada Nanang Antoro. Selamat siang Nanang. Nanang nih di SMA Pangudi Luhur Cikarang ya. Halo Nanang, ini Nanang cerita katanya di SMA Pangudi Luhur Bernardus Delta Mas Cikarang di Cikarang Pusat. Toleransi merupakan bagian dari pendidikan karakter di sekolah kami. Oke, terima kasih Nanang. Salam untuk teman-teman di SMA Pangudi Luhur ya di Cikarang. Oke, kita sapa. Ada Christian dan Sarah nih yang mau bertanya langsung ya. Christian dulu. Halo, silakan Christian. Dari mana? Pertanyaannya untuk siapa? Halo, Christian. Halo, Christian. Sudah tersambung? Ini jangan-jangan Cristiano Ronaldo nih lagi sambil main bola nih, bukan ya? Oke, kita coba yang berikutnya. Ada Sarah. Halo Sarah, silakan. Dari mana dan untuk siapa pertanyaannya? Nah, saya dari Pak Christian dari Surabaya. Oh, Pak Christian, nyuwun sewu. Monggo Pak Christian. Saya pikir Saya mau siswa tanya. ini. Iya, ini Monggo. kan saya sebagai orang tua ya. Anak saya kan sekolah di sekolah swasta. Nah, ini anak saya kan punya temen ya. Temennya ini mungkin minoritas lah agamanya di sekolah swastanya anak saya ini. Nah, anak saya sama temennya ini baik sekali, tapi sama teman-teman lain tuh kadang
sering dibullying gitu loh, masalah agamanya. Nah, sampai temennya anak saya ini sampai nangis, sampai cerita-cerita, sampai hampir Oke. putus sekolah gitu loh. Tidak mau Oke. sekolah di tempat itu lagi Oke. ceritanya. Nah, anak saya ini bingung gitu loh, dia mau ngelakuin apa, membilangi teman-temannya yang membuli itu dengan lain. cara apa gitu loh. Biar Oke. temennya anak saya ini tidak dibullying sampai sekarang gitu loh. Sampai orang tuanya juga bingung gitu loh. Dan dari pihak sekolahnya juga Oke. no respon gitu loh. Oke. Sampai Laki atau perempuan ini, Pak Christian? sama-sama perempuannya. Sama-sama perempuan. Kelas piro, Pak? SMP. Iya, kelas berapa? 1 SMP, baru Wah, masuk. baru lulus SD berarti ya, masih ini ya. Iya, jadi dia Iya. sampai sempet kaget gitu loh. Iya, Temennya iya. anak saya juga gitu loh. Kok Oke. beda gitu loh dengan Iya, iya. masa-masa SD gitu loh. Oke. Kok lebih keras gitu loh. Oke, Nah, baik. dari Ini pihak sekolahnya juga no respon gitu loh. untuk siapa pertanyaannya, Pak Christian? Ya mungkin dari pihak guru sama pihak siswa ya. Oh Mas. iya. Oke, baik. Itu aja. Terima Oke. kasih. Matur Ya, suwun Mas. Jih, Pak Christian, matur suwun. Kita tampung dulu. Oke, yang terakhir nih, yang bertanya langsung ya, ada Sarah. Halo, Sarah? Halo, Sarah? Silakan. Halo, Silakan. ya saya Sarah Sarah dari mana? dari Kota Bekasi. Oke, siswa, guru, atau orang tua? Saya sekarang menjadi pegawai swasta di salah satu. Oke, alhamdulillah. Silakan. Oke, jadi masalah intoleransi itu sebenarnya sudah pernah ada di sekitar tahun 90-an itu. Penyebarannya kalau saya waktu itu melalui Facebook, pesan berantai melalui Facebook. Jadi kalau misalkan seseorang itu bisa menyerap informasi secara baik, mungkin dia nggak akan menerima mentah-mentah. Tapi kebanyakan isu intoleransi itu, mohon maaf, bukan mendiskreditkan kaum kelas ke bawah yang mohon maaf jenjang pendidikannya agak kurang. Isu intoleransi itu justru sangat mudah tersulut. Ada beberapa wilayah di Jakarta kita tidak bisa menafikan bahwa adanya kerusuhan yang dipicu sama masalah intoleransi. Terus juga saya waktu zaman kuliah juga pernah ada di mana ada isu di baiat istilahnya untuk kemudian diminta sejumlah dana untuk namanya jihad. Itu menyusup ke kalangan mahasiswa. Sampai ada upaya penculikan. Pertanyaannya apa nih, saya, Mbak Sarah? Bagaimana sampai peran stakeholder maupun pelaku pemimpin agama di wilayah sekitar maupun pendidik yang bisa mengeliminasi isu radikalisme dan toleransi di lingkungan maupun pendidikan. Ini jadi peran tokoh agama ya, Sarah ya? Ya, peran tokoh agama dan peran para pendidik untuk mengeliminasi. Ya. Dan juga di sini kan juga ada pengurus OSIS juga ya. Bagaimana mereka para pengurus OSIS juga bisa meleburkan isu intoleransi itu di kalangan mereka sendiri. Baik. Gitu. Baik. Tapi ngomong-ngomong tahun 90-an belum ada Facebook kali? Ada kayaknya ya. Zaman saya kuliah udah ada. Friendster, Mas. Friendster ya? 2000 ya, 2000-an. Ya, kalau 2000-an. Ya. Yes, Oke, 2000-an. baik. Oke, terima kasih ya Mbak Sarah sudah sharing dan juga pertanyaan. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas ya, tinggal kurang lebih 10 menit. Pertanyaan dari Pak Christian. Mungkin ini Pak Christian lebih kepada saran, jadi kepada pihak guru nih yang punya pengalaman di sekolah. Apa yang harus dilakukan untuk kasus temannya anaknya Pak Christian? Mas Lisin atau Mas Ade, monggo. Silakan. Mas Lisin mungkin ya. Jadi saya merangkum aja semuanya ya, Mas. Ada beberapa pertanyaan tadi yang menurut saya perlu dijawab. Oke.
Yang pertama soal perilaku guru intoleran, terus kemudian sama Pak Christian di Surabaya bullying ya, bullying yang berbasiskan kepada identitas seorang siswanya. Dan yang ketiga tadi adalah apa yang bisa dilakukan oleh para stakeholder. Nah, menurut saya kita perlu kembali lagi nih para pendidik maupun para penyelenggara pendidikan secara keseluruhan gitu ya, dan juga para orang tua, bahwa di pendidikan kita Mas itu ada namanya prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi prinsip penyelenggaraan pendidikan ini ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi kira-kira seperti ini. Jadi pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Poin ini menurut kami sangat penting sekali, sangat krusial, terutama di dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Jadi stakeholder pendidikan ya, baik itu guru, terus kemudian kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain, kepala dinas, bahkan pada tingkat kementerian gitu ya, perlu memahami dan perlu melaksanakan apa saja nilai-nilai dan hal-hal yang perlu diterapkan di dalam proses pendidikan. Seperti tadi salah satu penanya kita menanyakan bagaimana dengan perilaku guru yang intoleran gitu ya, yang baru-baru ini terjadi. Saya kira dalam hal ini pihak guru maupun pihak kepala sekolah harus tegas. Harus tegas bahwa ya kalau itu kegiatan atau perilaku itu salah gitu ya, harus minta maaf, harus mengakui di mana letak kesalahannya, kira-kira seperti itu. Kita tidak perlu harus malu gitu ya, mengakui sebuah kesalahan, karena bisa jadi sebuah kesalahan itu adalah pembelajaran gitu dalam proses pendidikan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Lesin. Mbak Afrida, dijawab tadi dari Mbak Sarah ya. Apa dan bagaimana seharusnya peran dari tokoh agama dan kalangan pendidik untuk meminimalisir intoleransi, terutama di lingkungan sekolah dan di lingkungan pendidikan? Ya, kalau menurut saya bukan cuma tokoh agama dan pendidik ya, tapi tugas semua orang. Ada dua hal yang pengen saya stabilo highlight gitu. Yang pertama adalah melatih berpikir kritis, yang kedua kemampuan empati. Berpikir kritis apa artinya? Membiasakan ya mulai dari anak-anak kita dari kecil untuk tidak semerta-merta menerima apa saja informasi yang datang ke dia gitu. Dan juga kita sebagai orang dewasa juga harus membantu gitu ya. Kadang-kadang kalau anak-anak bertanya kita menarik diri, aduh udah Kak, kamu apa sih nanya-nanya cerewet banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, empati. Empati itu apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa melatih, membiasakan sedari kecil sampai ya dewasa juga gitu. Bagaimana kita menempatkan diri di posisi orang lain gitu. Jadi dua skill ini yang harus kita biasakan, dan ini bukan hanya memang harus kerja sama multi pihak ya, orang tua, tokoh agama, karena dan guru gitu. Karena orang tua, tokoh agama, dan guru kalau di konteks Indonesia adalah orang-orang yang punya otoritas, dan anak-anak Indonesia itu kalau saya merefleksikan diri saya sendiri, setidaknya seringkali jadi otoritas yang dianggap selalu benar gitu. Nah, jadi dialog diskusi yang membiasakan dua hal ini itu sangat penting. Kembali tadi kayak contohnya temannya anak Pak Christian dengan bullying gitu ya, itu juga kita mesti ajarkan dan biasakan bagaimana mereka rasanya ketika dibully gitu. Jadi ajak anak-anak itu atau ya anak-anak ini untuk berpikir dan melatih menempatkan diri di posisi orang lain. Baik, terima kasih Mbak Afrida. Sebelum kita closing statement ya, karena waktunya sudah semakin menipis, tapi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Christian, ini perlu menjadi catatan kita semua, karena ini juga dialami oleh anaknya tetangga saya. Jadi anaknya itu sekolah tapi di bawah tekanan, jadi dia nggak nyaman. Kemudian di rumah
orang tuanya menganggap yang bersangkutan malas nggak mau sekolah, padahal ada situasi di sekolah misalnya dibullying oleh teman-temannya, atau ada gurunya yang tadi intoleran atau melakukan pressure yang berlebihan. Nah ini kemana tempat mengadunya, dan bagaimana kita bisa mendeteksi situasi ketika ada siswa itu di sekolah nggak nyaman, entah karena bullying atau ada pressure, sementara orang tuanya tidak terlalu menyadari, apalagi tadi Pak Christian menyatakan sekolahnya juga no respon nih. Mas Ade mungkin bisa menyampaikan saran atau solusi. Halo, Mas Ade? Halo. Ya, Ya, silakan. Mas Margi, apakah ini closing statement atau Enggak, belum. tanggapan? Oke. Tanggapan dulu. Iya, saya mau menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Lisin dan juga Mbak Aprida. Itu memang betul sekali bahwa amanah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu adalah landasan hukum bagaimana kesadaran keragaman yang pada dasarnya mengharuskan sekolah menciptakan situasi mengembangkan toleransi kepada warga sekolahnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau anak itu terjadi pembulian ataupun tindakan intoleransi gitu. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana kalau anak itu tidak terbuka kepada orang tuanya. Ada dua kemungkinan guru itu bisa tanggap dengan gelagat yang ditampilkan oleh anak gitu. Okay. Boleh jadi bukan anak itu, tapi dari teman-temannya juga bisa ada laporan dari teman-temannya. Okay. Nah dari situ nanti guru berkomunikasi dengan orang tua dan juga siswa-siswa yang terkait gitu. Nanti akan diarahkan kepada guru konseling dan juga semisal kalau itu berbasis agama, maka guru-guru agama juga akan ikut serta dalam menanggulangi hal tersebut. Oke. Ya, baik. Jadi guru tidak hanya memantau terkait aktivitas akademis, tapi juga non-akademis terkait tadi itu ya, situasi-situasi yang mungkin bisa membuat siswa tidak nyaman di sekolah ya, harus mendeteksi itu ya dari gelagat ataupun faktor lainnya ya, Mas Ade ya? Yes. Oke. Baik, sekarang kita ingin dengarkan closing statement dari seluruh narasumber ya, karena ini kita bicara cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda, jadi kita ingin kasih kesempatan yang sudah senior-senior dulu ya. Nanti anak-anak muda terakhir, agar mereka juga bisa memberikan motivasi dan semangat kepada rekan-rekan mereka. Yang pertama kita ingin dengarkan closing statement dari tadi Mas Ade barusan, Mas Lihin dulu nih, dari Sekolah Kebinekaan. Silakan closing statement, mungkin kalau ada pesan terkait dengan tema kita, cerita indah toleransi di sekolah ala generasi muda. Mogo Mas Lihin. Ya, terima kasih Mas Margi. Di closing statement ini saya ingin mengajak ke semua teman-teman yang hadir di sini, yang generasi muda maupun yang sudah muda lanjutan gitu ya. Saatnya kita kembali lagi memahami keragaman yang ada di sekitar kita, kembali lagi menerima perbedaan sebagai sebuah kekuatan sehingga kita bisa lebih damai, lebih maju ke depan sebagai sebuah bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Afrida Sondang dari Wahid Foundation. Silakan, Mbak Afrida. Ya, di kesempatan ini saya pengen ngajak kita semua untuk membuka diri, berkomunikasi, bertemu, berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda dari segi pola pikir, pilihan politik, agama, pokoknya jangan menutup diri dan dengan sengaja mengekspos diri dengan teman-teman kita yang berbeda supaya kita bisa merasakan sendiri gimana sih menghargai perbedaan itu. Itu aja mungkin Mas. Baik, terima kasih. Lanjut, Ade Irawan, Wakil Kepala Sekolah Global Mandiri Jakarta. Silakan, Mas Ade. Oke. Pada kesempatan yang baik ini saya mau mengajak orang tua, sekolah, guru, dan juga para siswa, yuk mari sama-sama kita bersatu padu, kemudian melihat keragaman yang ada di Indonesia itu sebagai suatu potensi kekuatan kita untuk maju, dan sama-sama kita merayakan keragaman itu dengan kegembiraan. Dan satu hal lagi Mas, mari ramaikan media sosial dengan praktik baik toleransi yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Lanjut, Berlian Didi Prasetya, siswa SMA Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah. Monggo, Rian.
Baik, untuk closing statement dari saya, tetaplah menjadi remaja yang selalu mendorong dan memotivasi remaja yang lain, khususnya dalam bersikap toleransi kepada sesama, bahwasannya perbedaan itu saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, dan Indonesia ini memang beragam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir, Faiza Sahla Sabila, siswa sekolah Al-Izhar Pondok Labu yang juga pengurus Raga Muda. Silakan, Sahla. Terima kasih Mas. Pesan saya ini untuk seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Kita perlu ingat bahwa keberagaman yang kita punya itu anugerah dan bukan ancaman. Seharusnya kita menguat karena adanya perbedaan itu. Kita semua adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memegang tonggak pemerintahan. Kita adalah masa depan dari negara ini. Jadi pesan saya untuk teman-teman, teruslah jaga toleransi, jaga pluralisme, terus saling menghargai dan toleransi satu sama lainnya. Nggak sabar bangun Indonesia sama kalian semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang pasti perbedaan itu adalah rahmat ya. Baik pendengar Trijaya dan juga peserta webinar spesial Hari Pahlawan 2020 dengan tema cerita indah toleransi di Sekolah Ala Generasi Muda. Demikian akhir dari seluruh rangkaian webinar kita dan semoga bermanfaat. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wah, kayak acara off air ya. Terima kasih untuk Mbak Afrida Sondang dari Wahid Foundation. Terima kasih untuk Rian dari SMA 7 Semarang. Terima kasih Sahla dari Sekolah Al-Izhar. Terima kasih Mas Muhammad Muhlisin ya dari Sekolah Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru dan Mas Ade Irawan dari Sekolah Global Mandiri Jakarta. Dan kita berikan tepuk tangan juga dong untuk seluruh pendengar Trijaya dan juga peserta webinar ya yang keren-keren banget hari ini pada konsen semua. Dan sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf juga nih banyak banget yang masuk kasih komen ya. Jadi kita belum sempat bacakan tapi mudah-mudahan terwakili dan untuk Anda nanti sertifikatnya akan dikirim by email ya. Akan dikirim by email dan mau tahu siapa yang mendapatkan hadiah menarik, tolong kepoin Twitter dan Instagram @MNC3JFM. Atas nama tim yang bertugas ada produser Jakalana, ada Mas Iksan, ada tim teknik yang luar biasa, ada Mas Agung, ada Mas Sabto, ada Denis Irawan juga. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan insya Allah kita jumpa lagi ya di event berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini, menyajikan musik dan hiburan yang enak didengar. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual